warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fasli Ramadhani Aparong dengan NPM 0203 25 11 11 6. Saya dari kelas 2D Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin mengulas kembali materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Dr. Jufri Jacob, SE, MSc, CPOF, CCMS. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan tentang statistika dan pengertian dan pemanfaatan dalam kehidupan. Oke, jadi di sini pasti teman-teman ingin bertanya, apa itu statistika? Yaitu statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan, dan juga menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan. Di sini untuk data kita membutuhkan informasi atau fakta yang dikumpulkan dari suatu kejadian atau pengamatan, dan juga analisis kita proses mengelola data agar menghasilkan informasi yang bermakna. Setelah itu baru kita ambillah keputusan, yaitu hasil akhir berupa kesimpulan atau tindakan berdasarkan data yang sudah kita dapat di lapangan. Dan juga ada jenis-jenis statistika, yaitu ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu dia adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sedangkan statistika inferensia mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagai data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai seluruh gugusan data induk. Dan juga di sini kita ingin mengenal jenis-jenis data. Ada data kuantitatif dan juga data kualitatif. Data kuantitatif ada beberapa angka dalam data kuantitatif. Contoh seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan suhu udara. Sedangkan data kualitatif dia mengambil beberapa data berupa kategori atau sifat yang contohnya seperti warna, jenis kelamin, agama, atau nama kota. Dan juga ada pemanfaatan statistika dalam kehidupan, yaitu ada kesehatan. Yang pertama itu kesehatan. Kesehatan ini kita akan menjelaskan dalam kesehatan itu secara singkat uji klinis obat, dan dia juga bisa analisis penyakit dan statistik kematian. Dan juga ada dalam perekonomian seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan analisis pasar saham. Dan di dalam pendidikan dia menilai nilai rata-rata kelas, dan dia menganalisis hasil belajar siswa atau mahasiswa. Dan juga dalam kehidupan ada lingkungan, yaitu dia bisa mengukur perubahan iklim, populasi udara, dan curah hujan. Baik. Dan juga ada contoh-contoh nyata untuk penggunaan statistika. Di sini teman-teman bisa melihat nilai rata-rata mata pelajaran dan juga ada distribusi waktu. Data di atas di samping saya ini adalah contoh bagaimana statistika membantu kita memahami pola dan perbandingan secara visual. Dan juga ada langkah-langkah dalam statistika,
yaitu ada 4 langkah. Yang pertama adalah pengumpulan data dan penyajian data, pengolahan data, dan analisis atau kesimpulan data. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.